Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tekmat Indonesia dan ada Muslim di sini. Oke, di video kali ini kita masih bahas kaidah penjajahan ya. Terus menerus kaidah penjajahan sampai kita bosan. Dan kita masih bahas permutasi juga. Langsung aja kita ke slide berikutnya. Permutasi ya. R unsur dari N unsur yang berbeda. Oke, ini ada variasi soal sedikit dari berbeda dari yang sebelumnya. Kita cek dulu soalnya. Pada acara wisuda kelulusan di suatu gedung terdapat 10 orang duduk sejajar di bangku paling depan. Berapa banyak posisi duduk yang dapat terbentuk dari 10 orang tersebut ya, dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, posisi duduknya bebas. Artinya 10 itu ya duduk aja, asal yang penting di depan itu baris 10, nanti ditukar-tukar dapat berapa susunan. Yang B, yang kedua ya, 2 orang harus duduk berdampingan. Duanya harus mengelompok, berarti ini kan 2 orang. Berarti sisanya berapa? 8 ya. 8 bebas. Berarti yang terakhir 4 orang harus duduk berdampingan. 4 berdampingan, sisanya 6 bebas. Oke, sekarang kita jawab dulu one by one ya. Ke kertas kosong kita sebelah kiri. Posisi yang duduknya bebas tentu N-nya 10. Maka karena nggak dikasih tahu nih berapa ini mau disusunnya, tetap berarti 10 permutasi 10 ya, atau 10 faktorial. Hasilnya 3.628.800 susunan cara duduk. Oke, udah cuma gitu aja kalau yang A. Kalau yang kedua, yang B ya, 2 orang harus duduk berdampingan. Oke, logikanya gini, kan dari 10 diambil 2 orang berdampingan tuh. Ketika diacak 2 orang ini berdampingan terus kayak gitu. Berarti kan 2 orang itu bisa ditukar ya. Posisinya kan misalkan AB jadi BA. Ya kan, untuk penukaran itu maka bisa kita pikirkan sebagai 2 faktorial, ya kan? Nah, 2 faktorial. Sisanya berapa? Sisa 8 orang nih, belum kita faktorialkan. Tapi kan 8 orang berarti tinggal di faktorialkan. Tapi kan ada satu kelompok tadi yang isinya 2 orang. Dan itu juga harus ikut tergabung dalam 8 orang ini. Yang penting mereka nggak misah loh. Ya kan, jadi ditambah 1. 1 itu apa? 1 itu kelompok yang 2 faktorial. Kayak gitu, 8 tambah 1, 9 faktorial. 2 faktorial dikali 9 faktorial. Nah, jadi seperti ini. 2 tetap 9 faktorial 362.880 dikali 2 jadi 725.760. Oke, gitu ya. Terus next yang terakhir, 4 orang harus duduk berdampingan ya. Soal yang ketiga, 4 orang duduk berdampingan. Maka sama 4 orang yang berdampingan itu kan bisa kita bolak-balik tuh, A B C D, misalkan B C D A, terus D A B C, bisa juga kan C B A D kayak gitu, dan lain-lain ya. Perhatikan dari 4, maka kita bisa cari susunannya menjadi 4 faktorial. Sisanya berapa? Sisa 6. Nah, 6 ini tinggal kita faktorialkan lah. Tapi kan kalau 6 difaktorialkan aja, nanti yang 4 ini nggak ikut dalam barisan yang 6, mengelompok sendiri. Maka ditambahkan ke dalam yang 6. Jadi 6 ditambah 1 itu satu kelompok yang 4 faktorial. Kayak gitu ya, 6 tambah 1, 7 faktorial kali 4 faktorial. Ya, hasilnya 4.321 dikali 7.654. Boleh nggak dicoret? Nggak bisa, karena ini bukan pembagian ya, maka diuraikan satu-satu. 4 faktorial 24, 7 faktorial 5040. Hasilnya 120.960. Oke. Tambahan aja untuk yang ini ya, 2 orang berdampingan dan 4 orang berdampingan. Itu sama hanya kasusnya dengan video pertama kita yang kita menyusun buku besar, buku sedang, buku kecil. Kayak gitu kan. Nah, kan anggapannya tuh buku kecil kelompok sendiri, kita susun berarti difaktorialkan. Nah, tapi kan 3 kelompok itu kita susun juga. Ya kan, sama, berarti antara ketika misalkan 2 orang ini mengelompok, maka dia disusun juga dengan orang tersisa yang nggak berkelompok kayak gitu. Itu kan. Kalau yang tadi kan yang buku itu ya, yang di awal, berarti kan jadinya 3 kelompok ya, buku sedang,
buku kecil, buku besar, buku sedang, buku kecil. Kan semuanya masuk tuh dalam kelompok. Ada nggak sisanya nggak ada, sisanya 0. Tapi ditambah dengan 3 kelompok itu, dari 0 tambah 3 faktorial, ya sama aja jadinya kan. Ya baliknya di 3 permutasi 3 yang hitam itu, yang di video pertama itu sama kan hasilnya dengan ketika 0 tambah 3 faktorial, jadi 3 faktorial juga gitu. Itu konsepnya sama, cuma ini menjawabnya dengan metode yang seperti ini, metode sisa ya. Ya, saya rasa ini udah sangat gamblang ya. Kalian juga pasti mengerti dengan konsep yang seperti ini. Kalau misalnya kelompoknya lebih dari 1, ya udah ditambahkan kelompok yang ada di depannya kayak gitu. Nggak ada sisa ya 0 kayak gitu. Itu aja ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Kita berjumpa di part yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.